Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diman Mansyah dengan NIM 109 dari kelas PKPI 6C. Di sini saya akan membuat UAS yang bertemakan psikoedukasi, yang bertemakan krisis dan trauma, dan di sini saya akan menjelaskan trauma itu sendiri. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya kepada Bu Ida yang sudah memberikan waktu yang cukup lama untuk membuat video ini. Langsung saja kita ke materi yang pertama, ada pengertian trauma. Apa sih trauma itu, teman-teman? Trauma adalah kondisi yang muncul akibat pengalaman yang sangat menegangkan, menakutkan atau menyakitkan, sehingga mempengaruhi cara seseorang berpikir. Jadi rasa trauma itu bisa menghantui seseorang selama mungkin waktu yang cukup lama ya, dan juga bisa berpengaruh kepada tadi pikiran seseorang, perasaan dan cara berperilaku dari seorang individu sendiri yang mengalami trauma. Eh, Peristiwa yang dapat ditimbulkan oleh trauma yaitu antara lain mungkin kecelakaan, kekerasan, kehilangan orang yang dicintai, bencana alam, bullying, dan segala macam hal yang negatif lainnya. Karena itu bisa memicu timbulnya suatu trauma kepada seorang individu. Menurut American Psychology Association atau APA, trauma merupakan respon emosional seseorang terhadap suatu peristiwa yang sangat mengejutkan atau mengancam. Jadi seperti tadi contohnya ketika kecelakaan itu menimbulkan suatu sakit dan individu mengalami trauma, dan mungkin dia tidak akan naik kendaraan lagi sendiri atau gimana. Itu salah satu trauma lah ya, yang mengancam. Bisa juga dari parenting orang tua lah, yang kita kan tahu kan orang tua kalau zaman dulu kan agak agak kolot atau gimana gitu kan. Mungkin uh, sedikit rasa trauma dari seorang anak itu ada contohnya ketika dia berbuat sesuatu hal, dia selalu disalahin atau dimarahin. Jadi di proses pertumbuhan dari anak itu sendiri mungkin akan terhambat, dan dia akan mungkin akan cenderung lebih ke introvert atau gimana, karena dari kecil ketika dia melakukan sesuatu sudah dimarahin gitu, dan itu sangat mengganggu dan menghambat pertumbuhan dari seorang anak itu sendiri. Dan kita akan masuk ke penyebab trauma. Jadi penyebab trauma di antara lain itu tadi apa namanya, kecelakaan, terus kehilangan orang dicintai, itu salah satunya, karena itu paling berat mungkin, kehilangan seseorang atau sesuatu yang dicintai. Yang ketiga ada kekerasan fisik atau verbal atau seksual, dan ketiga perundungan, kecelakaan atau cedera serius, bencana alam, gempa bumi, seseorang individu mengalami bencana alam di daerahnya, konflik dalam keluarga atau perceraian orang tua alias broken home, dan yang terakhir adalah pengalaman yang menyaksikan peristiwa yang mengerikan. Contohnya yaitu tadi bisa jadi melihat kecelakaan atau melihat orang tua yang mengalami sesuatu pertengkaran lah di rumah lah ya. Karena itu kalau cuma melihat doang tuh juga bisa menimbulkan rasa trauma,
traumatik dari seorang individu sendiri karena dia langsung memvisualisasikan dirinya dia di posisi itu. Uh, ya banyak ketakutan juga sih. Dan kita masuk di gejala tanda-tanda trauma. Ini masuk ke gejalanya. Jadi trauma itu dapat menimbulkan atau mempengaruhi berbagai aspek lah di kehidupan seseorang. Jadi yang pertama di sini ada 3 gejala, yaitu gejala emosional, gejala kognitif, dan gejala fisik. Ada 4. Gejala emosional, gejala kognitif, gejala fisik, gejala perilaku. Jadi yang pertama adalah gejala emosional. Di gejala emosional ini bisa dapat ditandai dengan seseorang yang mungkin mempunyai rasa ketakutan yang berlebih. Itu juga bisa disebut sebagai salah satu gejala kecemasan emosional ya, atau gejala emosional, tanda-tanda trauma di emosional. Terus yang kedua mudah cemas atau anxiety-nya cukup tinggi, kecemasannya berlebih, karena belum apa-apa pun sudah cemas gitu loh, sudah berkeringat, sudah gini-gini, sudah negative thinking, yaitu mungkin adalah gejala dari trauma. Terus sedih yang berlebihan itu juga bisa. Terlalu berlarut-larut dalam kesedihan itu juga bisa. Karena apa? Karena dapat mempengaruhi cara berpikir dia. Ketika ada yang orang merasa kesedihannya terlalu berkepanjangan, itu dapat menimbulkan rasa anxiety-nya juga muncul, takutnya muncul lagi, dan dia tidak menemukan kebahagiaan yang lain gitu loh. Sedangkan bisa kan survive di situ. Sedih boleh, tapi jangan berkepanjangan lah. Takutnya nanti ada tidak bisa recovery, atau takutnya seorang individu tidak bisa recovery diri sendiri dan pikirannya mulai kacau. Terus yang keempat, mudah marah atau tersinggung, dikit-dikit tersinggung, tiba-tiba mudah marah, entah hal sepele gitu-gitu bisa mudah marah gitu-gitu. Emosionalnya tuh tidak stabil gitu loh. Terus yang terakhir merasa tidak aman, itu juga pasti. Yang kedua ada gejala kognitif, yaitu sulit berkonsentrasi, jadi sulit fokus dan sering kedistraksi sama hal-hal yang lain gitu. Terus dia juga sering teringat kembali pada peristiwa yang dialami, dia selalu mengingat-ingat terus lah, gagal move on istilahnya. Dia tidak bisa move on dari situ, selalu membayangkan hal-hal itu lagi. Terus yang ketiga ada muncul pikiran negatif, yaitu tadi negative thinking terus terhadap diri sendiri atau orang lain. Mungkin bisa dibilang pesimis lah ya, selalu negative thinking terus gitu. Overthinkingnya tuh selalu negatif gitu loh. Dan ya itu ya menimbulkan penghambatan secara berpikir sih sebenarnya. Ya kognitifnya terganggu. Terus yang ketiga ada gejala fisik. Kalau orang-orang sini biasanya bilangnya insomnia atau gangguan tidur. Tidurnya itu kurang jelas dan tidak teratur, mudah lelah, sakit kepala atau nyeri tubuh karena tubuh itu selalu memberikan sinyal-sinyal yang konkret gitu. Ketika tubuh kita tidak fit, bagian tubuh atau bagian syaraf itu pasti menimbulkan salah satu sinyal atau menghasilkan sinyal yang memberi isyarat ke kita bahwa tubuh kita sedang gak baik-baik saja gitu. Yang keempat, jantung berdebar ketika mengingat peristiwa tertentu, yaitu sama kayak tadi lah.
Yang keempat ada gejala perilaku menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi tadi yang saya bilang tadi lebih ke introvert, terus menghindari tempat atau situasi yang mengingatkan kejadian tersebut, gitu-gitu. Dan menurunnya semangat belajar atau bekerja aja sih. Jadi dia lebih sering mengurung diri di rumah, menarik dirinya dari lingkungan sosial. Itu juga perlu di diwaspadai ya. Terus ya kita masuk ke dampak trauma. Dari semua gejala-gejala emosional, fisik, perilaku, kognitif itu akan berdampak pada diri sendiri, yaitu penurunan kesehatan mental. Mentalnya tidak akan pernah stabil. Kalau istilahnya adalah mood swing. Terus yang kedua adalah gangguan kecemasan. Itu anxiety-nya muncul terus. Terus kesulitan menjalani hubungan sosial. Dia sering ketika bertemu dengan seseorang, dia akan mudah panik, dan itu cenderung untuk mengurung dirinya lagi di rumah ya, atau menghindari sosial atau kerumunan. Itu terus yang keempat adalah mengenai prestasi belajar atau produktivitas, karena fokusnya atau itu sudah berbeda dengan manusia-manusia lainnya atau individu lainnya. Kalau manusia sudah mengalami trauma, dia akan berfokus pada traumanya itu sendiri. Bagaimana cara dia menghilangkan trauma, gimana cara dia tidak mengingat trauma itu sendiri, bagaimana cara dia meminimalisir untuk mengulang kejadian yang sama. Dan itu akan, ketika tidak ada yang bisa merecovery dia atau mengcover dia lah, dia akan lebih cenderung untuk memikirkan hal seperti itu ketimbang belajarnya. Karena fokusnya sudah beda. Terus rendahnya rasa percaya diri ini juga, dia merasa insecure. Terus merasa insecure dan ya itu tadi, kembali lagi ke nomor 3 tadi, kesulitan menjalin hubungan sosial karena kurangnya percaya diri dan stuck di prestasi belajar gitu, juga kurang mengimprove dirinya. Terus yang keenam pasti gangguan stres pasca trauma. Dia kan pasti mengalami stres yang kita kalau bisa bilang cukup berat lah stresnya. Lalu cara mengatasi trauma itu sendiri, yang satu adalah menerima atau mengenali perasaan yang muncul. Jadi diterima aja perasaan itu, karena kita harus bisa move on dari pengalaman yang buruk itu. Bersedih tidak apa-apa, tapi jangan terlalu berlarut-larut atau terlalu dipikirkan. Cukup diterima aja, habis itu cukup dirasakan sebentar saja, habis itu cari hal yang baru. Yang kedua adalah berbicara dengan orang yang dipercaya, seperti orang tua, sahabat, guru, atau konselor. Karena ketika kita membagi masalah kita, itu bisa meringankan beban pikiran kita yang tidak seharusnya nggak harus kita doang yang menangani itu sendiri gitu loh. Karena kita tahu kita butuh seseorang, kita butuh teman, butuh orang yang bisa diajak ngobrol gitu. Kalau paling enggak ya, kalau di umur kita segini lah, kita paling bisa berbicara dengan sahabat, dan itu bisa masuk di konseling teman sebaya gitu. Terus kita menjaga kesehatan fisik seperti tidur cukup, makan bergizi, dan berolahraga secara teratur. Olahraga tuh penting loh teman-teman. Menurut dokter Jia ya,
olahraga itu malah justru salah satu hal yang bisa mengimprove otak kita. Dengan cara kita berolahraga atau kardio itu bisa melatih otak kita atau cara berpikir kita jadi lebih fresh, badan juga lebih sehat, racun-racun dibuang, mental juga teratur gitu. Ya itu tadi, olahraga juga kegiatan positif seperti menulis atau membaca, beribadah atau menekuni hobi. Jadi kita kan individu pasti mempunyai hal sesuatu yang unik yaitu hobi yang masing-masing. Ada yang bermain musik, ada yang menulis, ada yang traveling atau segala macam hal. Jadi melakukan hal yang positif aja yang menyenangkan diri kalian, dan itu bisa membantu banget, sangat-sangat membantu, sangat-sangat membantu dalam proses mengatasi trauma itu sendiri. Jadi kita lebih fokus ke hal-hal yang positif aja gitu loh, nggak ke masalah itu lagi. Yang kelima, membangun dukungan sosial dari keluarga dan teman. Yang keenam, meminta bantuan profesional seperti psikolog atau konselor apabila gejala yang mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Jadi sudah krisis lah. Jadi boleh meminta bantuan yang lebih ke profesional. Lalu juga ada di kita lebih memandang dalam perspektif Islam ya, karena kita kan UIN Salatiga yang ada Islamnya. Jadi trauma dalam perspektif Islam. Islam mengajarkan bahwa semua ujian yang diberikan oleh Allah itu mengandung hikmah yang tidak melebihi kemampuan hambanya. Allah berfirman di Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Saya tidak bisa baca Arab terlalu lancar, jadi saya baca artinya aja. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Jadi Allah itu tidak akan memberikan ujian itu tuh tidak sesuai kapasitas hambanya. Yang tidak bisa dilakukan hambanya itu tidak akan mungkin diuji oleh hambanya itu sendiri. Jadi ketika Allah mempunyai atau memberikan suatu ujian kepada hambanya, karena Allah tahu bahwa ujian itu bisa dilakukan oleh hambanya yang diberikan. Jadi seperti itu. Terus selain itu ada firman Allah lagi yang di Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi, artinya aja ya. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah itu ada kesulitan ada kemudahan. Jadi gak selalu semua yang bersifat sulit itu tidak ada kemudahan. Karena di kehidupan itu selalu balance. Ada kemudahan, ada kesulitan, ada kemudahan, ada kebaikan, ada kejahatan. Jadi di hidup itu tuh balance gitu loh. Dan juga di nilai Islam yang dapat membantu proses pemulihan dari trauma yang secara teoritis tadi kan sudah, sini sekarang secara perspektif Islam yaitu bersabar, bertawakal kepada Allah, jadi mendekatkan diri pada Allah, sering berkomunikasi dengan Allah, memperbanyak doa, zikir, menjaga silaturahmi, dan mencari dukungan orang-orang soleh, meyakini bahwa kesulitan akan disertai kemudahan karena semua itu selalu berdampingan atau balancing gitu. Dan terakhir dari saya, kesimpulan dari trauma ini adalah trauma itu merupakan suatu respon psikologis terhadap mungkin pengalaman yang sangat menyakitkan atau mengancam bagi seorang individu. Trauma dapat mempengaruhi kondisi emosional, fisik, pikiran, dan perilaku seseorang. Tetapi dengan dukungan keluarga, lingkungan yang positif, serta bantuan, mungkin jika perlu ya profesional atau seperti psikolog tadi, seorang dapat menjalani proses pemulihan secara bertahap, by step gitu loh. Dan juga dari perspektif Islam tadi, trauma dan berbagai kesulitan hidup dapat dihadapi dengan kesabaran, tawakal, serta keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan setelah kesulitannya. Oke, mungkin itu dari psikoedukasi dari saya menjelaskan tentang trauma, dampak-dampak trauma, apa gejala trauma itu timbul dari mana saja, dan
perspektif Islam gimana. Itu mungkin dari saya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.